يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali di majlis lanjutan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah. Setelah vakum sementara selama sebulan atau mungkin sebulan setengah dalam rangka kita sebelumnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan mungkin juga melaksanakan silaturahim, dan alhamdulillah aktivitas normal kembali berlaku, di antaranya ngajinya kita di Masjid Umar bin Al-Khattab yang mana dalam rangka menuntut ilmu syar'i melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah. Di hadis ke-12, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang iman dan pentingnya iman yang dengannya seseorang akan diridhai oleh Allah Ta'ala dan masuk surga. Dan itulah tujuan kita dalam beriman dan beramal saleh. Kita akan membaca hadisnya dan terjemah darinya, insyaallah. Kemudian kita saripatikan fawaid atau faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis itu. Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami para sahabat ketika itu sedang duduk bersama atau di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafar. Bersama kami itu ada dua sahabat terbaik, yaitu Abu Bakar dan juga Umar bin Al-Khattab fi nafar, di dalam segolongan sahabat ini yang sedang berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian menafsirkan fi nafar di sini yakni dalam konteks ketika dalam konteks siap berperang. Artinya dalam konteks peperangan, dan ketika itu memang sedang ngumpul dulu para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi SAW sedang berkumpul dengan para punggawa sahabat dan sahabat lainnya, ya. Dan kemudian tiba-tiba faqama Rasulullah SAW bin baini adhhurina. Rasulullah SAW tiba-tiba
berdiri di antara pundak-pundak kami. Yakni maksudnya kita kan tadinya duduk bareng-bareng. Tiba-tiba beliau berdiri. Ya. Berdiri dan maksudnya pergi. Ya. Fa abta'a alaina. Dan beliau memperlambat datang kembali ke kami gitu. Kita kan tadi duduk bersama, terus Nabi tiba-tiba berdiri dan pergi. Dan kami menunggu sampai beliau datang kembali. Kami tunggu tapi kok enggak balik-balik. Ya. Wa khashina an yuqtata'a dunana. Kami khawatir beliau ini diserang. Jangan-jangan ya, ini enggak balik-balik Rasulullah, ada yang terjadi pada beliau. Ya. Entah itu musibah atau yuqtata' dunana, yaitu tanpa penjagaan beliau mungkin ditawan oleh musuh tanpa penjagaan dari kami. Wa fazi'na, kami pun ketakutan. Fazi' di sini ada yaitu takut, khawatir. Faqumna, kami pun pada berdiri. Para murid-muridnya ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian sama-sama pada berdiri. Fakuntu awwala man fazi'a. Aku adalah orang, yaitu Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling pertama yang cemas dan khawatir akan bagaimana nih Nabi SAW kok enggak balik-balik. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu concern terhadap Nabi SAW karena beliau ada hasrat yang tinggi untuk menuntut ilmu dan meraup faedah dari Nabi SAW. Ada latifah di sini, yaitu faedah yang sangat halus, bahwasanya seorang talib atau murid semakin dia merasa kehilangan gurunya, menunjukkan semakin dia butuh akannya. Gitu. Ya. Dan ini kalau kita refleksikan di bagaimana umumnya kita menuntut ilmu, kehilangan majelis ilmu itu banyak dari kita tuh merasa biasa aja. Mungkin karena ada opsi lain, ada opsi online, nggak mencari-cari. Ya. Abu Hurairah menunjukkan beliau penuntut ilmu yang punya hasrat tinggi, dan semakin orang berhasrat tinggi terhadap ilmu, maka ilmu itu baginya seperti barang yang hilang darinya. Selalu dia cari. Ketika dia memilikinya, memegangnya, menyimpannya, menjaganya, dan ketika kehilangan sedikit akannya, berusaha mencarinya kembali. Nah, bagaimana kalau kita ini tentang ilmu syar'i? Sehari enggak baca kitab, sehari enggak nyimak kajian. Kalau biasa aja ya berarti ya standar. Atau bahkan seminggu enggak ngaji, enggak nuntut ilmu, enggak baca, ya berarti memang kita enggak ada minat. Ya, seperti itu cuma. Ya, dan ilmu syar'i itu bukan hanya di majelis seperti ini. Artinya kalau sepekan sekali atau sepekan 2 kali mungkin di Masjid Umar bin Khattab bukan berarti setelah majelis ilmu antum enggak menuntut ilmu lagi. Masih ada kitab atau buku yang bisa dibaca. Masih ada siaran atau tayangan langsung maupun tunda ataupun rekaman di YouTube dan misalnya yang bisa kita simak dan dengar. Ya. Maka tafaqqud al-ilm, merasa kehilangan ilmu, itu menjadi salah satu parameter seberapa kita itu semangat menuntut ilmu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang paling terdepan dalam menuntut ilmu. Makanya beliau adalah perawi yang paling banyak riwayatnya. Padahal beliau
termasuk sahabat yang agak akhir masuk Islamnya, bukan sahabat-sahabat yang paling awal masuk Islam di periode Mekah, bukan. Ya, di sini contoh Mas sekalian. Kerinduan seseorang akan sesuatu menunjukkan butuhnya ia akannya, butuhnya ia akan kehadirannya. Maka cepatnya Abu Hurairah menjadi orang pertama yang khawatir kemana Nabi SAW kok nggak balik-balik. Itu menunjukkan concern beliau dan hajat beliau kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW yang beliau bawa bukan harta. Untuk dakwah ini yang bawa beliau bukan harta, melainkan ilmu dan amal saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan al-huda. Al-huda ini petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang hak, yaitu amal saleh. Maka kita menuntut ilmu, jazakallahu khairan, untuk mendapatkan manfaat ilmu dan juga untuk beramal saleh. Nah, begitu. Nah, perlu diperhatikan juga, seseorang jangan sampai dia cinta ilmu karena sebatas cinta ilmu. Lah. Karena mencintai ilmu semata itu tidak cukup untuk membentengi diri dari kesesatan. Betapa adanya orang yang punya ilmu yang dikoleksi begitu banyak, hafal nama-nama kitab, hafal Al-Quran bahkan, mengerti hadis. Tetapi karena tujuan menuntut ilmu dia hanya karena mentok cinta ilmu saja, ada yang sesat, menyimpang, ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat, mereka manhajnya tidak seperti itu. Mencintai ilmu karena untuk selamat di akhirat. Begitu. Baik. Kemudian fa kharajtu abtaghi Rasulullah SAW. Maka beliau orang yang paling depan, paling awal merasa khawatir kemana Nabi SAW, kok nggak balik-balik. Maka aku pun keluar dari majelis ini, ya, aku mencari Rasulullah SAW. Hatta ataitu ha'itan lil ansari li Bani Najjar. Kemudian cari-cari, aku mendatangi ha'it. Ha'it itu kalau bahasa sekarang tembok, tapi ha'it di bahasa ketika itu adalah bustan. Ha'it itu adalah kebun, bustan. Dan kebun di zaman itu seperti juga sekarang, kebun yang dimiliki orang itu dipagerin, ya, pagar atau ditembokin kadang-kadang. Jadi kan kebun kan kadang properti orang gitu kan, ditembokin, dipagerin pakai kayu, misalnya bambu dan seterusnya. Hatta ataitu ha'itan lil ansar, ini ada kebun milik seorang ansar li Bani Najjar, dari kalangan Bani Najjar, yaitu kabilah Bani Najjar. Ya, zaman ketika itu kan manusia nggak sebanyak sekarang. Jadi ini kebun siapa, ini anak siapa, tahu. Kayak misal di kampung-kampung, ya kan, ini anak mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, tahu. Ini kebun tanah milik siapa, jadi tahu. Ya. Fadurtu bihi, maka ketika aku sampai di kebun milik seorang dari Bani Najjar ini, aku pun mengelilingi kebun itu. Maksudnya mengelilingi bukan masuk, tapi mengelilingi pagarnya. Ya. Ngapain? Hal ajidu lahu baban falam ajid. Siapa tahu saya mendapatkan pintunya, tapi ternyata enggak saya temui. Ya. Jadi properti tersebut dipagerin, mana nih pintunya, saya mau masuk karena kayaknya Rasulullah kesini nih, tapi saya enggak menemukan adanya pintu. Ya. Karena pada asalnya ketika kita memasuki suatu rumah, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah atau kediaman-kediaman dari pintu-pintunya, jangan dari zuhuriha, jangan dari atas manjat gitu, jangan. Ya, kita kalau misal bertamu kan kita dari pintu masuknya. Ya.
Taib, dicari mana pintunya. Ini karena kekhawatiran beliau radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'ri kharijah. War rabi'u al-jadwal, kata perawi. Dan ternyata ada rabi'. Rabi' itu pada asalnya maknanya adalah musim semi. Namun rabi' di sini tafsirnya adalah al-jadwal. Jadwal ini bukan jadwal bahasa Indonesia. Jadwal bahasa Indonesia itu schedule. Tapi jadwal bahasa Arab itu adalah parit. Aliran air itu jadwal. Itu jadwal namanya. Anda nggak tahu kenapa kok kalender atau schedule di Indonesia namanya jadwal, Anda nggak tahu. Apakah itu memang dari bahasa Arab kemudian pergeseran makna terjadi atau gimana? Tapi jadwal makna sebenarnya adalah yaitu aliran air atau parit. Tapi dia bukan berupa kali atau kali besar, bukan. Kalau kali besar nahar, ya, sungai. Ini aliran air itu jadwal. Maka parit-parit yang dekat rumah itu jadwal, Pak. Ya, namanya jadwal. Tapi bukan dari jadwal kajian, comberan kajian, bukan, itu beda lagi. Maka ternyata ada parit, isinya air, tentu saja, ya, air jernih, ya. Yadkhulu fi jawfi ha'itin, dan parit itu, aliran air itu tuh masuk ke kebun itu. Di jawf ha'it dia ada salah satu celah. Baik itu tembok ada celahnya, kan namanya kan kalau misalnya ya parit lah, ya. Mungkin lebarnya 1 atau 2 meter gitu loh. Air gitu kan. Ya nggak ketutup lah, berarti kan bagian itu ada space untuk bisa masuk gitu. Ya. Masuk aliran air itu masuk ke kebun itu, taman kebun itu. Min bi'ri kharijah, dan air tersebut mengalir dari sumur kharijah. Sumur namanya kharijah. Jadi ada kalanya sumur kan mata air, dan airnya bisa aja keluar kemudian dari sumur dan mengalir ke beberapa tempat. Fahtafaztu, maka aku pun menyelinap. Ihtifaz di sini maknanya menyelinap. Ya, masuk lewat situ karena tembok tertutup, pintu nggak ketemu, maka lewat situ aja. Ternyata ya ada Rasulullah di situ. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk ke kebun menemui Rasulullah SAW. Ada Rasulullah di situ. Entah masuk lewat mana beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menyadari akan adanya orang yang masuk ke kebun itu. Maka beliau tiba-tiba berkata, Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW langsung mengatakan, ini Abu Hurairah ya, gitu. Maka faqultu, aku pun berkata, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah SAW, ma sya'nuk? Apa urusanmu wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau kesini? Gitu loh. Maka kemudian kata Abu Hurairah menceritakan feeling beliau, kuntu baina adhurina faqumtu faqumta atau kunta baina adhurina faqumta fa'abta'ta alaina. Wahai Rasulullah, tadinya kan engkau tuh ada di tengah-tengah kami. Kemudian tiba-tiba engkau berdiri, kemudian engkau enggak balik-balik. Fa khashina an tuqtata'adunana. Kami itu pada khawatir ya Rasulullah, engkau itu disergap atau ditawan oleh musuh atau kena apa gitu. Fa fazi'na, maka kami takut, maka kami khawatir. Fa kuntu awwala man fazi', dan saya wahai Rasulullah, saya Abu Hurairah adalah orang yang paling pertama yang khawatir akan dirimu ya Rasulullah. Masya Allah. Fa'ataitu hadzal ha'id, maka saya datangi tempat kebun ini. Fahtafaztu kama yahtafizu sa'lab, maka saya pun menyelinap seperti menyelinapnya serigala. Diam-diam gitu masuk. Demi apa di sini? Demi mencari di mana Rasulullah SAW. Itulah.
Lihat, penuntut ilmu tuh gitu cuma. Ya. Sampai Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah pernah beliau mau mencari ilmu hadis. Safar jauh pergi ke suatu tempat yang di mana di situ ada ulama ahli hadis. Ana tidak ingat namanya, apakah dia Al-Harith Al-Miskin atau siapa nama ulama hadis ini. Dan beliau Abu Dawud An-Nasa'i rahimahullah dilarang oleh sang ulama ini, enggak boleh, kamu jangan duduk di majelis saya. Ana tidak ingat, karena ini Ana tidak ingat penyebab beliau tidak boleh duduk di majelis itu. Karena maklumat ini Ana baca sekitar tahun 2015, agak sedikit lupa, belum ada murajaah. Nah, tapi ketika jadwalnya majelisnya syekh ini, Al-Imam An-Nasa'i waktu masih nuntut ilmu ya, itu diam-diam ya hadir, namun tidak menampakkan diri di tengah-tengah muridnya. Ya. Melainkan mungkin di balik tembok atau apa biar enggak ketahuan sama sang syekh. Ya gitu. Di sini hirs dan keinginan untuk menuntut ilmu, walaupun kita harus husnuzan bahwasanya ini boleh gitu loh. Tetapi ada hadis atau misalnya asar yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk mendengar sesuatu percakapan suatu kaum yang mereka tidak ridha kita untuk mendengarnya. Itu ada ancaman dalam hadis, tetapi mudah-mudahan itu tafsirannya adalah untuk percakapan-percakapan yang bukan ilmu dan tidak mengandung fitnah. Adapun percakapan ilmu, majelis ilmu, maka boleh seseorang untuk menyelinap, menyimaknya walaupun tidak diperkenankan masuk. Begitu. Adapun percakapan tentang rahasia orang, itu haram. Haram untuk kita dan orang-orang itu yang bercakap itu tidak ingin didengar, itu haram. Ada hadisnya itu, dan Anda belum bisa menyebutkan di sini lafalnya ataupun maknanya lebih lengkap. Tapi ada hadisnya. Dan itu bahaya. Ya. Maka kemudian kita lanjut sini. Ya Rasulullah, saya menyelinap sini, Rasulullah. Saking khawatir akan dirimu. Seperti menyelinapnya serigala. Wa haula'in nas wara'i. Dan mereka, para sahabat lain itu ada di belakang saya. Maksudnya mereka juga follow up, cari engkau. Ya, mereka juga cari, dan sepertinya mereka juga tahu bahwa engkau mungkin ada di dalam haid ini atau kebun ini. Maka kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'laihi. Rasulullah SAW kemudian memberiku kedua sendalnya. Apa-apa yang merupakan bagian tubuh Rasulullah itu berkah. Keringat Rasulullah berkah, ludah Rasulullah berkah. Itu kata para ulama. Sehingga boleh bertabaruk dengan apa yang ada menjadi jasad Rasulullah, atau bekas atau bukan bekas, atau sisa atau yang keluar dari jasad Rasulullah seperti ludah ataupun air ataupun keringat. Itu semua boleh bertabaruk dengan itu. Dan bertabaruk dengan bekas yang dipakai oleh Rasulullah SAW, seperti pakaian, sendal, dan semisalnya. Itu boleh. Hanya saja semua ini untuk zaman sekarang sudah punah, tidak ada. Sehingga tidak boleh seseorang mengklaim ini adalah rambut Rasulullah dan seterusnya, nggak boleh. Nah, termasuk sendalnya Rasulullah SAW itu berkah karena bekasnya Rasulullah SAW diberi ke Abu Hurairah. Maka Rasulullah berkata, idhab bina'layya hataini, kamu pergi bawalah sepasang sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah
mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Dan pergilah kamu dengan kedua sendal ini. Kenapa Rasulullah SAW memberi Abu Hurairah kedua pasang sendal dan nyuruh pergi? Rasulullah SAW tidak berkenan ketika itu untuk dicari, untuk bertemu dengan para sahabat, belum berkenan. Udah, para sahabat jangan panik gitu maksud Rasulullah. Aku ada kok di sini, nggak usah pada ke sini. Kamu wahai Abu Hurairah bawa nih sendal, menunjukkan bahwasanya Rasulullah eksis. Tanpa harus kalian sekarang bertemu Rasulullah, udah bawa aja nih sendal, bukti bahwasanya aku ada. Ya. Dan berikan suatu faedah dan ilmu buat mereka. Karena yang akan diberi ini faedah. Siapa yang engkau temui di balik haid ini, di balik taman ini, di balik tembok taman, di balik tembok kebun, engkau ketemu siapapun dia dari sahabat, maka beritakan padanya kalau dia orang yang kau temui ini bersyahadat la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuhu, qalbunya betul-betul meyakini akan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tauhid. Artinya kalau engkau bawa ini sendal, tunjukkan pada para sahabat bahwasanya Rasulullah ada dan beliau belum mau untuk ditemui. Ini buktinya sendalnya ada. Maka beritahu ke orang-orang itu siapa yang meyakini la ilaha illallah. Siapa yang melakukan dua hal. Satu, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan yang kedua, amal qalbu, yakin akan kebenaran la ilaha illallah, betul-betul tidak menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Fabashshirhu bil jannah. Maka beritakan kabar gembira untuk orang tersebut akan surga. Gitu wahai Abu Hurairah. Siapapun orang pertama yang engkau temui, kasih tahu hal itu. Kasih tahu faedah itu, simple. Dah. Rasulullah SAW untuk hal kayak gini aja beliau tetap memberikan faedah gitu. Fakana awalu man laqitu Umar. Kemudian kata Abu Hurairah, akhirnya beliau kan pergi bawa sendalnya Rasulullah, keluar dari kebun. Orang pertama yang Abu Hurairah temui dapatkan adalah siapa? Umar bin Al-Khattab. Maka kemudian Umar berkata, "Ma hatani na'lani ya Abu Hurairah." Ini sendal siapa wahai Abu Hurairah? Maka kataku, kata Abu Hurairah, "Hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima." Ini keduanya, ini adalah dua sendalnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutus diriku untuk membawa dua sendal ini sebagai bukti bahwasanya beliau ada, nggak usah panik. Sekaligus memberikan kabar bagi siapa yang aku temui di balik tembok ini, man laqitu, yang aku temui, siapapun yang aku temui bersyahadat la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuh, basyartuhu bil jannah. Siapa yang aku temui di balik tembok kebun ini bersaksi la ilaha illallah dan meyakininya dengan kalbu, maka aku akan berikan kabar gembira buat dia dengan surga. Artinya, wahai Umar, kamu orang pertama yang saya temui. Dan engkau bersyahadat la ilaha illallah, engkau yakin akan itu, maka engkau masuk surga. Coba responnya Umar gimana jemaah? Fadaraba Umar biyadihi baina thadiyya fakharartu li isti. Maka Umar bin Khattab mendengar itu dari Abu Hurairah, tiba-tiba memukul dengan tangannya, memukul Abu Hurairah baina thadiyya, di antara dua dadanya. Di sini nih, bagian dekat ulu hati, dipukul. Umar bin Khattab memukul Abu Hurairah, subhanallah. Abu Hurairah padahal nggak salah apa-apa kan?
Bahkan Abu Hurairah berniatan baik menyampaikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sesuai perintah, sesuai amanah. Dipukul tapi sama Umar bin Khattab. Ya, di sini kita mungkin bisa memahami. Kita enggak mengatakan Umar bin Khattab langsung kita katakan salah begitu saja. Nanti akan kita tahu alasannya mengapa. Tapi beginilah karakter manusia, jemaah. Tabiat manusia kadang ada yang berbeda. Mungkin latar belakang suku, mungkin pendidikannya, mungkin keluarganya, mungkin lingkungan. Ya. Kita tahu Umar bin Khattab memiliki sikap yang cukup tegas, dan kadang-kadang mungkin kita akan mengira beliau begitu atau terlalu keras. Dipukul sampai apa? Dipukul dadanya sampai apa? Fa kharartu li isti, sampai aku kemudian tersungkur atau jatuh li isti. Ist itu maaf. Ya, ist itu adalah maaf ya, dubur. Artinya jatuhnya itu apa? Jatuh ke belakang dan melandasnya dengan dubur gitu loh. Gimana Pak? Apa bahasanya apa tuh? Simpelnya sih tibo kalau bahasa Jawa, tapi ada bahasanya itu. Jadi begini. Jadi jatuhnya itu terduduk ya. Kalau Sundanya ada Pak? Apa Sundanya Pak? Ti apa tuh? Dijengkal, kejengkal. Ini ngejengkang. Bluk, dijengkang. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau jatuh duduk itu, kalau maaf mungkin bagian duburnya nggak banyak isinya, maksudnya nggak berdaging, itu kena tulang ekor lumayan itu. Ya. Sampai seperti itu. Maka berkata Umar bin Khattab, irji' ya Abu Hurairah, pulanglah kamu wahai Abu Hurairah. Faraja'tu ila Rasulillah SAW fajhashtu bukaan. Aku pun balik ke Rasulullah dalam keadaan nangis sesenggukan. Ya. Nggak bisa kita udah gede nangis, ya enggak, ini nangisnya beda ini. Nangis. Wa rakibani Umar fa idza huwa ala athari. Dan di sini kemudian Umar ternyata ngikutin Abu Hurairah. Umar ngikutin Abu Hurairah di belakang. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah, malaka ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Kok nangis kayak gitu? Abu Hurairah cerita, laqitu Umar, saya tadi ketemu Umar ya Rasulullah. Fa akhbartuhu billadzi ba'atsani bih. Maka saya kabarkan kepada Umar hal yang tadi engkau utus saya dengan kabar itu ya Rasulullah, bahwasanya siapa yang syahadat la ilaha illallah dan meyakininya dengan kalbunya baik-baik, maka dia masuk surga. Fadarba baina sadyayya darbatan kharatul isti. Maka habis saya ngomong gitu, malah Umar nonjok dada saya di tengah-tengah dengan suatu pukulan yang membuat saya jatuh terjengkang. Ya. Maka Rasulullah pun berkata kepada Umar, "Ya Umar, ma hamalaka ala ma sana'at." Nah, lihat. Rasulullah SAW tabayun dulu. Apa faktornya? Ma hamalaka ala ma sana'at. Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, bapak dan ibuku bisa menjadi tebusan ya Rasulullah. Maksudnya ini suatu ya, sumpah atau semisalnya. Ab'athta Abu Hurairah bina 'alaika man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Apakah wahai Rasulullah, apakah betul engkau mengutus Abu Hurairah dengan kedua sendalmu dan memberinya mandat untuk memberinya
perintah untuk menyatakan pada orang yang dia temui dan yang ditemui itu bersyahadat la ilaha illallah dan yakin dengan kalbunya itu akan masuk surga? Apakah benar itu emang kenyataan begitu ya Rasulullah? Engkau mengutusnya untuk melakukan hal itu? Maka kata Rasulullah, "Na'am." Kemudian apa kata Umar? "Ya Rasulullah, fala taf'al." Ya Rasulullah, tolong jangan kayak gitu ya Rasulullah. Tolong jangan kayak gitu ya Rasulullah. Jangan kayak gitu ya Rasulullah. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alaiha. Ya Rasulullah, saya tuh khawatir kalau engkau memberikan kabar gembira seperti ini, saya khawatir orang-orang itu akan ittikal. Ittikal tuh bermudah-mudah. Oh, gitu toh caranya masuk surga. Oh, gampang. Paham enggak? Oh, cara masuk surga cuma cukup meyakini la ilaha illallah doang sambil mengucapin la ilaha illallah, gampang lah, udahlah. Ya Rasulullah, jangan kabarkan itu. Fakhallihim ya'malun. Ya Rasulullah, biarkanlah orang-orang beramal. Itulah. Karena Umar bin Khattab ini ada sisi kekhawatiran. Lihat, tentu Umar radhiyallahu anhu faham antropologi daerah Arab. Faham urufnya orang Arab. Paham tradisi dan mindset orang Arab. Karakternya paham. Dan beliau khawatir kalau di masa-masa seperti ini orang-orang diberikan kaedah bahwasanya antum cukup ucapkan la ilaha illallah dan yakini itu di kalbu antum benar-benar masuk surga. Itu akan membuat orang-orang, oh berarti nggak perlu beramal. Salah paham orang-orang. Maka Rasulullah, da'hum khallihim ya'malun. Biarkan mereka beramal. Tuh lihat. Rasulullah nggak salah mengutus untuk ini, nggak salah. Umar pun beliau punya pandangan yang seolah-olah memang berbeda dengan Rasulullah dari segi maslahat dan mafsadat. Rasulullah nggak salah, Umar nggak salah. Rasulullah SAW benar, Umar benar. Radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memandang faedah ini dari segi beliau adalah Rasul yang mana ucapannya bagian dari wahyu dan beliau memberitakan itu karena memang itu harus disampaikan. Tapi Umar bin Khattab bukan mendustakan kabar ini, melainkan mempertimbangkan maslahat atau mafsadat di tengah masyarakat para sahabat. Karena khawatirnya ketika itu mereka yang lagi getol-getolnya beramal dan berjihad, berperang, terus kemudian mendengar kabar baik ini, mereka akan longgar nanti jihadnya, longgar ramalannya, longgar semangatnya, sehingga oh gampang lah, cuman gitu doang kok, ngapain berjihad, takutnya seperti itu. Begitu jemaah. Ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fakhallihim. Ya udah kalau gitu jangan kabarin dulu, udah cukup gini aja dan bebaskan, biarkan mereka beramal, biarkan para sahabat beramal. Udah, keep the secret gitu. Tapi kabar ini sampai ke kita. Kabar ini sampai ke kita sebagai bentuk amanah perawi, yaitu Abu Hurairah, tetap disampaikan ke umat pada waktunya nanti, bukan ke masa itu. Karena kalau disampaikan di masa seperti itu, khawatirnya jihadnya kendor. Gitu loh. Ini menunjukkan bahwa ilmu kadang-kadang disimpan dulu, jangan langsung dipublish sekarang. Khawatirnya itu akan membuat apa? Orang-orang yang lagi getol beramal futur, atau orang berarti kita nggak harus gitu dong. Ya jadinya nggak jadi beramal gitu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ini udah insyaallah. Ya kita lanjutkan setelah adzan isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah pertama, sekadar melafalkan dua kalimat syahadat itu belum cukup untuk merealisasikan iman. Ya, ini pahami baik-baik, takutnya salah paham nanti. Sebatas membaca dua kalimat syahadat itu tidak cukup untuk merealisasikan iman yang sempurna. Tapi membaca dua kalimat syahadat itu menjadikannya seorang muslim. Itu sahih.
Artinya orang kalau misalnya kafir kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, maka kita hukumi dia muslim. Begitu saja. Atau ketika kita menemukan ada seseorang sedang la ilaha illallah, maka kita tahu dia muslim. Sudah selesai. Tetapi urusan iman ini lebih dalam lagi dibandingkan zahirnya Islam. Mahatta tahaqquq al-iman, merealisasikan iman. Maka itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak sebatas di lisan, melainkan di qalbu, asalnya di qalbu iman, dan juga di lisan, dan juga di perbuatan anggota tubuh. Syahidnya di hadis ini adalah Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah keluar, dan man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang engkau temui wahai Abu Hurairah di luar sana, orang yang mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah dan dia meyakini itu di kalbunya, maka dia akan masuk surga. Di sini berarti ada 2 hal. Pertama, syahadat dengan lisan, dan yang kedua, kalbu. Tapi ada orang yang dia memang enggak yakin di kalbunya, dia bahkan menentang, tapi dia kalau kitanya muslim enggak, antum muslim, coba baca la ilaha illallah. Tapi di kalbunya dia anti Islam dan enggak meyakini bahwasanya Allah itu yang paling berhak disembah, melainkan kita boleh menyembah lainnya, maka ini munafik. Kalau dalam hatinya begitu ya. Kalau dia menutup-nutupi hal itu di hatinya, maksudnya menutup-nutupi sehingga tidak sampai ke pengetahuan kita akan busuknya hatinya, maka dia munafik. Kalau dia menzahirkan itu bahwasanya ya la ilaha illallah, tetapi ya Allah Ta'ala itu kan bisa kita ya berdoa kepada selain Allah, maka ini dia bukan munafik lagi masuknya. Udah kafir langsung. Ya, karena meyakini bahwasanya ada yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, menampakkan itu dengan ucapannya. Iman yang bisa dengan izin Allah Ta'ala bisa menyelamatkan seseorang dari keabadian neraka, dari iman yang bisa dengan izin Allah, iman yang bisa menyelamatkan seseorang dari berada di neraka secara abadi, itu adalah iman yang juga berunsur di kalbunya. Orang-orang munafik, mereka menampakkan iman di lisan, menzahirkan kufur di batin. Dan mereka dihukumi di zahir dunia ini muslim. Namun di akhirat, wa hussila ma fis sudur, akan ditampakkan apa yang di hati. Ketahuan ini munafik, anti Islam, ini kafir, bukan muslim. Maka kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di paling terendahnya kerak di bagian neraka, paling rendahnya bagian neraka. Baik. Kemudian di antara faedah yang kedua, dianjurkannya seorang alim duduk bersama rekan-rekannya. Maksudkan di sini para murid atau sesama alim, itu hal yang dianjurkan dan itu hal yang baik. Hal yang baik untuk para sahabatnya orang alim ini, atau duduk bersama dengan mustaftin, yaitu orang yang mencari jawaban. Ya, merupakan bentuk ketawaduan seorang alim duduk bersama para sahabatnya, bersama para muridnya, atau bersama orang-orang yang sedang mencari jawaban atas suatu permasalahan kehidupan. Enggak masalah, itu bagus, tawadhu. Ya. Dan ini dalam rangka apa? Dakwah, fatwa, faedah. Adapun duduk bareng, tidak ada unsur dakwah, tidak ada faedah, maka bisa makruh, bahkan kadang bisa haram. Untuk seorang juru dakwah atau seorang berilmu bisa makruh atau bisa juga haram. Makruh karena ini hal yang sia-sia.
Haram bisa juga karena mengandung unsur haram, atau mungkin akan menurunkan martabat dakwah mungkin kalau misalnya duduk-duduknya bersama orang-orang yang fajir dan fasik tanpa unsur dakwah. Kecuali mungkin kalau memang ada kepentingan yang bermaslahat, kepentingan dan maslahat seperti ronda malam, karena itu adalah peraturan dari daerah misalnya, maka ya khalas. Kan biasa ronda malam ya, ada beberapa daerah semua pria itu digilir untuk ronda malam, ya misalnya, ya, dan nggak boleh enggak, maka ya udah ronda malam. Dan ternyata bersama beberapa warga dapat, misal malam ini dapat berempat ronda, tiganya fasik semua misalnya, ya mau nggak mau ya udah terima nasib, tapi jangan ikut kefasikan mereka, karena ini yang dilihat adalah maslahatnya itu penjagaan terhadap kaum muslimin. Ya. Adapun seorang yang berilmu, dia melucuti kewibawaannya dengan duduk bareng orang-orang fasik di pos apa namanya, ya pos ronda atau pos-pos gitulah ya, pos satpam atau semisalnya, duduk-duduk bukan dalam rangka dakwah, maka ini makruh atau kadang bisa menjadi haram. Kemudian main karambol bareng, main kartu remi bareng, yang lama-lama syaitan akan membisikkan supaya pakai uang dong, ya. Mulai judi, timar, ya hati-hati. Tapi kalau dalam rangka dakwah memberikan faedah, maka ini hal yang baik. Pak Idrus ini apa udahan apa gimana ya? Udahan aja ya. Karena beliau udahan yang di sana, jadi kita udahan juga ya. Ana sampai lupa nih kajian di formatnya gimana, sampai agak lupa loh. Biasanya tanya jawab kalau nggak salah ya. Tapi karena sepertinya waktu subuh semakin dekat ya, jadi kita cukup sampai sini. Benar kan, waktu subuh semakin dekat kan? Ya udah, benar. Jadi kita cukup sampai sini ya. Insya Allah tadi faedah paling pentingnya sudah tersampaikan berkaitan dengan bab ini tentang iman, yaitu bahwasanya kalau antum cuman la ilaha illallah doang, KTP Islam doang, tapi hati nggak meyakini, maka itu nggak cukup untuk menyelamatkan diri dari keabadiannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka hati ini harus benar-benar dijaga imannya. Jangan merasa nyaman atau aman dengan kita sekarang berpeci, bersarung, berbaju koko ke masjid, terus minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah kalbu saya di agamamu. Karena ada kalanya seseorang yang merasa aman, kemudian Allah takdirkan terjerumus karena merasa pedenya dia dengan kemampuan dirinya. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai pembukaan kajian yang akan rutin insyaallah. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.